Kata sosialisme berasal dari bahasa Latin, yaitu socius yang berarti kawan atau masyarakat. Sosialisme dapat diartikan sebagai suatu paham yang menghendaki segala sesuatu diatur bersama, dikerjakan bersama, dan hasilnya dinikmati bersama. Oleh karena itu, paham sosialisme mengajarkan adanya persamaan dan pemerataan baik dalam hak-hak politik, sosial, maupun ekonomi. Hal inilah yang membedakan sosialisme dengan kapitalisme, yang menekankan kemakmuran dari usaha individu. Ciri utama sosialisme adalah pemerataan kemakmuran dan penghapusan kemiskinan. Awal kemunculan sosialisme abad ke-19 dinamakan sosialisme utopis, yaitu sosialisme yang didasarkan pada pandangan kemanusiaan dan meyakini kesempurnaan watak manusia. Henry de Saint-Simon dipandang sebagai bapak sosialisme karena dialah orang pertama yang menyerukan perlunya sarana-sarana produksi dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah atau suatu negara. Gagasannya merupakan benih awal lahirnya sistem kapitalisme negara atau state capitalism. Charles Fourier, tokoh pertama di Eropa yang merasa prihatin melihat pertarungan tersembunyi antara kaum kapitalis dan buruh. Dia mengusulkan kepada pemerintah Prancis agar membangun kompleks perumahan yang memisahkan kelompok politik dan ekonomi yang dapat menampung 4 hingga 500 kepala keluarga. Robert Owen, seorang kapitalis yang gigih memperjuangkan paham sosialisme. Beliaulah yang pertama memperkenalkan istilah sosialisme. Ia mengajarkan pentingnya perbaikan ekonomi seluruh lapisan masyarakat dan penyelesaian masalah yang timbul antara kaum kapitalis dan buruh. Louis Blanc, tokoh yang revolusioner dan ikut membidangi meletusnya revolusi Prancis. Menurutnya, salah satu kewajiban negara ialah mendirikan pabrik-pabrik yang dilengkapi dengan segala sarana dan bahan produksi, termasuk peraturan-peraturan yang mengikat. Selanjutnya, jika pabrik itu telah berjalan dengan baik, diserahkan ke pengurusannya, kepada buruh dan pegawainya untuk mengatur dan mengembangkan secara bebas. Karl Marx menuangkan gagasannya dalam buku yang amat terkenal, Das Kapital. Dikatakan bahwa sejarah masyarakat adalah sejarah perjuangan kelas yang berakhir dengan kemenangan kaum proletar. Kemudian terciptalah masyarakat tanpa kelas atau masyarakat sosialis. Paham sosialisme muncul setelah terjadinya revolusi industri di Inggris. Revolusi industri telah menciptakan ketimpangan kemakmuran antara golongan borjuis, majikan, dan golongan proletar atau buruh. Kaum borjuis berhasil mendapat keuntungan yang sangat besar sehingga berada dalam taraf kemakmuran yang tinggi, sedangkan kaum buruh hidup menderita di rumah-rumah kumuh dengan upah yang rendah. Oleh karena itu, sosialisme menentang adanya ketimpangan sosial, baik karena adanya sistem feodalisme maupun yang tercipta akibat adanya persaingan bebas. Sosialisme muncul sebagai reaksi dari paham liberalisme ekonomi dan kapitalisme modern yang muncul akibat revolusi industri. Oleh karena itulah muncul gerakan untuk memperbaiki nasib kaum buruh yang dikenal dengan revolusi sosial. Dalam perkembangannya terdapat 2 jenis sosialisme yang berkembang pesat di dunia, yaitu sosialisme demokratis dan sosialisme komunis. Keduanya memiliki perbedaan dalam cara yang digunakan untuk mencapai masyarakat sosialis. Paham sosialisme komunis lebih radikal daripada paham sosialisme demokratis dalam mencapai tujuan. Hasil-hasil kesepakatan kaum sosialis tertuang dalam Catholic Emancipation Bill di tahun 1892,
Reform Mill di tahun 1832, Factory Acts di tahun 1833, dan Poor Law di tahun 1834. Sejak abad ke-19, sosialisme telah berkembang ke banyak aliran yang berbeda. Anarkisme, komunisme, marxisme, marxisme, sindikalisme. Ciri-ciri ideologi sosialisme: mementingkan negara, tidak ada kelas sosial, masyarakat yang saling bekerja sama, hak milik pribadi diakui secara terbatas, sejahtera dengan cara damai dan demokratis, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan nasib buruh, berprinsip kesederajatan demi pemerataan, ekonomi sentris untuk mengatasi kesenjangan, negara untuk membina dan mengkoordinasikan kebersamaan. Negara yang menganut sosialisme dalam konstitusinya diantaranya adalah Suriah, Sri Lanka, India, Bangladesh, Bolivia, Aljazair, Rusia, Cina, Korea Utara. Pengaruh sosialisme di negara Indonesia. Terbentuknya partai berideologi sosialis, yaitu PSI, Partai Sosialis Indonesia. Semua rakyat boleh mengenyam pendidikan tanpa membedakan kelas sosial. Masyarakat bebas menggunakan sarana dan prasarana pemerintah. Individu boleh memiliki kekayaan pribadi. Segala bentuk perekonomian diperuntukkan untuk rakyat. Dibuatnya Undang-Undang Pasal 33 bahwa pengelolaan sumber daya alam diatur oleh negara untuk kesejahteraan masyarakat. Perkembangan paham sosialisme di Indonesia juga terjadi pada masa pergerakan nasional. Para tokoh intelektual mendapat pengaruh paham sosialisme karena banyak dari mereka yang menuntut ilmu di negara sosialis. Oleh sebab itu, saat mereka pulang ke Indonesia, mereka membawa paham baru yaitu sosialisme. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Agar pengetahuan kalian tentang pelajaran sejarah sempurna, jangan lupa untuk selalu subscribe, like, share, dan komen di channel saya.